Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, berpuasa adalah satu perkara yang baik, tindakan yang baik di mana kita coba untuk membatasi diri kita, untuk memuaskan keinginan-keinginan kita dan diri kita sendiri. Dan bagi Yesus, berpuasa adalah satu tindakan di mana kita mau memotivasikan diri kita dan juga coba untuk belajar melakukan tindakan yang seterusnya. Dan bukan itu sahaja, bagi Yesus berpuasa dapat mengajar kita untuk merendahkan diri dan juga memberi ruang melakukan perkara-perkara yang baik bagi semua orang. Jadi, saudara dan saudari, jika kita lihat apa tujuan sebenar kita berpuasa, adakah kita berpuasa karena kita mau menunjukkan kepada orang lain, ataupun kita mau berpuasa karena kita mau belajar bagaimana untuk membatasi diri kita tentang keinginan duniawi dan diri kita sendiri. Dan di dalam pembacaan Injil pada hari ini, ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, bagi saya berpuasa adalah satu latihan untuk membatasi diri kita tentang keinginan yang tidak teratur. Itulah makanya ketika kita berpuasa, kita harus membuat renungan pribadi dan juga berdoa agar kita mengetahui apakah tujuan sebenar kita berpuasa, dan adakah puasa kita ini benar-benar jujur ataupun tidak. Yang kedua, berpuasa adalah satu kesempatan di mana kita memuaskan batin kita dengan harta surgawi, yaitu kehendak Allah. Dan inilah yang sepatutnya kita lakukan ketika kita berpuasa. Kita bukan hanya melihat diri kita, tetapi kita coba untuk melihat orang di sekeliling kita. Karena melalui berpuasa, kita dapat belajar untuk merendahkan diri kita dan juga membantu orang lain yang memerlukan bantuan daripada kita. Tetapi ingat, jangan jadi seperti orang-orang Farisi ataupun ahli-ahli Taurat yang memberitahu semua orang bahwa mereka berpuasa. Biarlah kita berpuasa di dalam keadaan doa dan juga renungan pribadi kita. Yang ketiga, saudara dan saudari, biarlah apa sahaja yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini,
kita lakukan dengan sederhana dan juga di dalam doa kita. Dan di samping itu kita coba untuk meminta bantuan daripada Tuhan agar Dia sentiasa hadir dan membantu kita di dalam kehidupan kita, terutama sekali di dalam apa sahaja kita lakukan. Begitu juga ketika kita berpuasa, biarlah Tuhan menjadi contoh yang terbaik bagi kita, agar kita sentiasa tetap setia dan dapat membawa orang lain untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.